Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat teman-teman di channelnya Nata Saiga yang saat ini juga masih hari kedua Lebaran. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kemudian bisa rezeki yang dipakai, kemudian kemampuan. Insya Allah kita doakan semuanya saudara-saudara kita yang berkunjung dari kampung ke kota, dari kota ke kampung juga memberikan keselamatan dan kemudahan. Baik, saat ini kebetulan di Nata Saiga atau Saung Jambu ini kebetulan hadir salah seorang saudara yang dari Serang ya. Jam berapa berangkat dari sana? Habis sholat Id. Baik. Sebelum acara kita mulai, baiklah ya kita sedikit memberikan satu apresiasi kepada saudara kita yang dari Serang. Kebetulan ini adalah salah satu anak milenial ya saat ini untuk hadir di sini. Dan bisa sebelum melanjutkan bisa menyampaikan profilnya dulu sebelum. Kami persilakan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rokan Akbar Malik, baru kelas 10. Di sekolahnya ada di satu kota Serang. Ya sudah ya. Baik, sangat singkat walaupun hanya dua kata yang disampaikan, tapi mudah-mudahan ini akan lebih luas lah di pembahasan. Baik, Ananda Rokan, sekarang itu kan kelas berapa ya sekarang? Kalau dulu itu kan ada SMP kelas 1, 2, 3, SMA 1, 2, 3. Kalau kelas 1 SMA atau aliyah itu kelas berapa sekarang jadinya? Kelas 10. Kelas 10 ya Iya. sekarang. Jadi nggak pusing juga dikatakan kelas 10 gitu nggak? Baik. Ini kebetulan saat ini di ruangan ini adalah sebagai sanggar Nata Saiga yang kebetulan sudah memproduksi beberapa lagu, beberapa produk yang bisa digaungkan. Nah saat ini kan sedang berkembang membuat satu pembaharuan tentang pengembangan pecah gitu kan. Nah, kebetulan di sini juga membuat buku kurikulum seni tradisi pecah gitu kan, yang saat ini sudah digembar-gemborkan oleh Gubernur Jawa Barat ataupun dari Banten juga sama. Kalau di Banten kira-kira seni tradisi pecah pengembangannya sudah sejauh mana yang diterapkan di sekolah menurut anak milenial gitu kira-kira? Baik, beberapa tahun yang lalu saat saya masih SD, tradisi pencak atau pencak silat bisa dibilang menjadi suatu pelajaran atau mata pelajaran di SD yang wajib, dan ada sebuah ujian pencak silat biasanya jurus 1 sampai 7 seingat saya, sama jurus golok sama jurus tongkat. Di situ bisa dibilang banyak kurang suka sebenarnya, walaupun ini menjadikan mata pelajaran, tapi bisa dibilang banyak yang tidak suka dan tidak serius karena satu hal. Yang pertama, anak SD saat saya itu berpikir seperti ini, setelah selesai pencaksilat tuh masih ada waktu, makanya kayak main bola, main futsal, dan dibolehkan sama gurunya. Jadi guru-guru pencaksilat saya ya emang khususnya tuh dia tuh dulunya guru PJOK, bukan guru pencaksilatnya langsung, bukan dari sekolahnya ngirim orang guru-guru pencaksilat, itu dari guru PJOK doang gitu ya. Dan prakteknya gitu-gitu aja, bisa tendangan gini, kuda-kuda gini, udah gitu doang ya, semacam sesuatu yang
membosankan sebenarnya. Daripada main bola, mending main bola kayak gitu. Pas zaman SD saya. Tapi saat SMP dan SMA tidak ada pencaksilat, tapi ada ekstrakurikulernya. Kalau di Mat 1 itu seingat saya tapak suci ya, pencaksilat tapak suci. Yang nggak hitam sih, lebih ke orange aja baju-bajunya gitu. Seriusnya. Iya. Dan juga tapak suci itu biasanya kalau mau ada demo ekstrakurikuler tuh zaman kalau ada yang kelas 10 baru masuk, kita ada demonya tuh. Nah, biasanya ya kayak debus-debus gitu, makan kaca gitu, sembur api dari bensin, sama kayak pecahin batu pakai tangan, biasanya gitu kan. Dan itu doang sebenarnya, jadinya peminatnya dikit sebenarnya di tapak suci itu. Kelas 10 tuh kan saya MPK tuh ngerti berapa anggotanya, seingat saya cuma 5 doang. Jadi bisa dibilang itu ekstrakurikuler yang udah kritis sih, dengan peminatnya yang dikit cuma 5 orang doang gitu. Jadi gimana tahun depan gitu kan, kelas 10 ini di kelas 11 tuh, kelas 11 nya gimana cuma 5 orang doang, yang lainnya udah pensiun semua gitu. Nah, sekarang ini seni tradisi ini kan merupakan salah satu produk bangsa Indonesia yang harus kita akui dan harus kita lestarikan. Nah, bagaimana keseimbangan untuk mengimbangi seni tradisi yang saat ini sudah mulai kalangan anak milenial ini kurang greget ya, karena melihat tampilannya bajunya hitam-hitam. Kira-kira agar seni tradisi pencak ini menjadi salah satu dominan anak milenial, ada ini enggak, ada semacam inovasi atau gregetnya seperti apa sih? Soalnya kalau kalangan orang manula gitu ya, orang yang terdahulu pasti motifnya seperti itu. Kira-kira Anda ada nggak semacam inovasi yang akan digali sehingga seni tradisi ini tetap lestari, kemudian bisa mengimbangi perkembangan modern gitu yang masuk dalam tatanan tradisional? Kira-kira seperti apa itu? Ada nggak? Yang pertama yang harus diubah itu ini pemasarannya pencaksilat itu bisa dibilang lebih ke pondok ya, atau enggak ya tidak ada kayak klub pencaksilat kan nggak ada kan. Kalau boxing ada boxing, klub judo ada, klub taekwondo. Kalau pencaksilat lebih ke pondok, jadi kesannya tradisional banget. Jadi orang-orang muda tuh, ini pondok gitu ya. Aku mau bukan pengen belajar Al-Quran, tentunya gitu. Kiranya cuma gitu doang. Tapi ya, nah yang pertama itu coba berubah klubnya, coba pakai nama klub pencaksilat. Terus juga dimodernisasi, gimana perkembangannya, semacam kan. Orang awam tuh suka banget ngeliat orang bertarung sebenarnya, apalagi bela diri judo lawan taekwondo bisa menang sama siapa ya gitu. Jadi kan dua aja gitu. Boxing bisa menang ini kayak pencaksilat ada di UFC ya. Jadi orang-orang tuh berpikir, orang awam itu pengennya semacam tahun, bukan seninya. Maksudnya seni kan biasanya kayak pameran peta seni. Nah, orang tuh pengennya tarung. Oh iya, pokoknya tarung ini lawan ini bisa nggak diserang ini. Kalau saya pakai jurus ini bisa hindarin begal nggak? Sering. Jadi pencaksilat tuh harus menjadikan sesuatu yang bisa mempertahankan diri sama tarung untuk orang awam. Ya, untuk kalau orang-orang yang udah
profesional biasanya mungkin seni harus dipelajari juga dan sejarahnya, karena pencak silat mempunyai sejarah yang bagus dari yang lain juga, banyak filosofi, moto dan lain-lain. Kenapa disebut pencak, kenapa disebut silat? Orang-orang kan nggak tahu kenapa disebut, cuma seni bela diri doang gitu. Yang kedua, harus dibantu di kalangan masyarakat sama pemerintah. Pemerintah harus bisa mengadakan sesuatu kontes bela diri yang benar-benar bela diri, atau enggak ya di pemasarin gitu, kontes bela diri terus ini gitu, ini versus ini, yang menang dapat piala ini kan orang ini kayaknya seru nih gitu. Orang-orang ngeboxing guys, pengennya ngeliatnya, ini keren gitu ya, manusia yang bertarung yang disebutnya orang-orang kuat lah, atau bahasa Inggrisnya tuh sigma male gitu, orang-orang alpha male gitu ya, orang-orangnya harus kayak gitu. Jadinya pencaksilat harus jadi bela diri, bertarung sama pertahanan diri untuk orang awam. Nah itu. Yang ketiga, gimana pencaksilat itu masih bisa modern tapi masih ada tradisionalnya juga, karena pencaksilat itu termasuk seni bela diri tradisional yang udah lama, dan juga kalau mau dirubah modernisasi harus ada sesuatu, yaitu pemasarannya doang, atau enggak kayak gimana kan pemasarannya orang-orang silat tuh cuma gitu doang, angle kameranya gimana pokoknya gimana itu jadi keren aja. Kalau di TikTok itu biasanya kalau boxing itu pakai lagunya keren banget. Terus orang-orang yang ada di UFC gitu kan, sebelum pertarungan kayak provokasi dulu gitu ya, provokator dulu kan. Jadi orang tuh sukanya gitu ngeliat orang provokator. Biasanya orang yang provokator duluan kalah nih. Dan kalau menang, nanti dia kalah pasti gitu. Ya, nanti dia kalah, nanti dia besok kalah. Kalau nggak pernah kalah, udah jadi legend jadinya. Itu. Dan juga kalau mau bikin suatu film atau suatu komik atau ya suatu novel yang berhubungan pencaksilat tapi dikemas dengan suatu yang dramatis, pertarungan yang bagus, karena orang tuh pengen tahu kenapa kan pencaksilat tuh mungkin cuma lihat golok, tongkat, gitu kan. Coba bantingan tuh, bawa banting kan. Pencaksilat itu nggak khusus banget kan, judo khususnya banting doang. Pencaksilat kan bisa semuanya, tangkisan ini gimana ngelawan orang kalau punya golok, takisnya kayak gimana kan. Mungkin orang-orang mikirnya bela diri itu nggak berguna karena pas duel pun nggak kepikiran pakai bela diri gitu, yang asal tangkap B gitu, atau nggak tusuk B gitu. Nah iya emang gitu kan, kalau pertarungan jalanan, street fighter, pertarungan jalanan emang asal maju yang paling kena. Ya kalau dia udah tahu yang mana kritisnya, hati kayak atau kayak ini bisa orang-orang. Jadi orang kalau saya berpikir seni bela diri ini berguna sebenarnya. Nah sekarang mah hanya untuk menjadi suatu yang keren kan. Taekwondo itu tendangannya split, bisa split. Gimana orang bisa split? Orang taekwondo kalau udah satu kita pasti split. Splitnya udah vertikal ini, udah lurus mah. Terus juga
gimana dia seni bela dirinya. Kan dia kalau di seingat saya tuh Amerika Got Talent atau apa itu ada yang taekwondo, dia tuh bisa ngelayan gitu, jadi ngelayan serang pakai tendangan. Nah itu kenapa taekwondo seninya itu bagus banget di situ, dia tuh bisa. Sayangnya pencak silat itu kurang pemasarannya, udah kurang pemasaran. Orang-orangnya bisa dibilang kalau orang tuh bilangnya kuno, kasih ini orang-orang tua semua, orang sepuh. Dia udah sepuh semua tuh orang pencak silat tuh. Udah sepuhnya mau nggak main-main tuh. Wih, udah sepuh itu kalau rawat mesti kalah gitu. Intinya kalau mau adu tarungnya orang bilang, ih udah sepuh nih, masih harus kalah ini saya. Karena gitu. Jadi ya kalau banyak anak muda, orang muda bisa lawan anak muda lain jadinya. Jadi pemula lawan pemula, bukan pemula lawan profesional. Nanti dikiranya profesionalnya kalah itu bohongan gitu. Biarnya orang masih semangat gitu. Baik, ini menarik sekali sebetulnya perbincangan yang kita coba kupas ya, karena yang kelahirannya tahun 60-an pasti perjalanannya seperti itu, jadi mengarah kepada bagaimana seni tradisi ini menjadi pewaris. Terima kasih, tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana inovasi ke depan pencaksilat ini menjadi salah satu momen atau salah satu ajang ya, di festival yang bisa menarik bagi kalangan muda saat ini. Saya tadi kira-kira bisa nggak mengangkat anak muda kepada kiat-kiatnya nih, kiat-kiat anak muda supaya senang dengan silat, kira-kira ini seperti apa? Sekarang berkembang ya. Kalau lihat dari perkembangan seni yang ada sekarang itu ke K-pop gitu. Betul, kalau orang menilai seni di sana hanya sebagai seni luar yang bisa merubah tatanan budaya yang ada di kita. Tapi kita tidak melihat sisi negatif. Tapi bagaimana seni itu yang mereka lakukan sehingga go internasional gitu ya. Ada perbandingan kira-kira antara perkembangan yang sudah sangat berkembang di dunia lain sehingga berpengaruh besar terhadap seni budaya yang ada di Indonesia. Kira-kira apa kiatnya supaya anak muda bisa ada pembanding gitu lah. Jadi pembanding artinya pembanding pemahaman budaya dari luar dan dari dalam, kira-kira seperti apa? Menurut kalangan milenial gitu ya. Pembandingnya sebenarnya anak muda sekarang itu udah jarang banget tradisional banget gitu ya. Maksudnya lestarikan seni tradisional tuh udah jarang banget ya dilihat mah ya. Dilihat mah emang bener. Tapi biasanya yang ngelestariin seni tradisional tuh mungkin anaknya, saudaranya, leluhurnya kan, bukan orang lain, bukan yang diajarkan, malah yang ngajarinnya ke anak-anak leluhurnya gitu, anak saudaranya ini. Jadinya umur ilmunya di situ-situ aja, nggak dibagi-bagi. Berkembang, inspirasinya di situ-situ aja gitu. Misalnya orang ini ngajarin ke anak doang, anaknya ngajarin anaknya tuh udah gitu doang. Jadi ini kayaknya pencaksilat udah hilang kayaknya katanya. Misalnya hilang, kemana katanya? Gak ada. Biasanya orang-orang di di kota ada klub, klub judo, klub boxing. Mana pencaksilat? Gak ada katanya. Hilang ya. Orang-orang yang jadul, dia orangnya desa. Mana di kota gitu kita ada desa. Kurang pemasaran lagi, kurang pemasaran, kurang dibantu juga bisa dibilang. Ya jadi mata pelajaran di sekolah oke, jadi mata pelajaran. But anak SD disuruh belajarin pencaksilat yang ada cuma nggak serius, ya ada main-main tantangannya nggak ada rasa pasti dia. Makanya biasanya orang yang pengen bela diri itu orang-orang yang udah 20 tahun ke atas, 18 tahun. Makanya boxing bisa terkenal itu kayak gitu.
rata-rata bukan dari anak kecil, biasanya orang dewasa. Wah, lagi perangnya dus banyak tiba-tiba kuping udah kayak kuping ini apa namanya, kuping UFJ gue udah sepuh ini, kalau dirawat udah kalah ini. Orang-orang dari lihat udah kupingnya kayak gini nih, kuping UFC lah, udah ini kayaknya nggak bisa menang deh. Betul. Baik, kupasan kita memang udah mulai kepada apa artinya ke masa depan kira-kira nih. Tapi kan ini juga harus tetap dilestarikan ya. Artinya sebagai pembanding tadi. Tapi mudah-mudahan dari kalangan milenial punya ide baru. Misalkan nih di pakaian nih, milenial memandang pakaian silat yang dipakai, pakaian penjahit dipakai hitam-hitam itu bisa ada perubahan nggak buat kalangan anak milenial kalau dipakai gitu kan? Sebenarnya mau pakaiannya hitam, mau pakai sarung, kalau itu terkenal, itu malahan menjadikan sesuatu yang baru. Udah baru, orang luar negeri ngeliatnya itu keren pasti. Nah, udah terkenal ya, bela dirinya terkenal. Udah itu pasti mau, kan taekwondo cuma gini doang, sabuknya biru, hitam, hijau gitu. Muay Thai gimana? Muay Thai biasanya panjang dada, ini pakainya kayak ini, kayak boxing juga gitu. Mau kayak gimana pun pakaiannya masih bisa sebenarnya. Yang penting mah terkenal dulu aja gitu. Yang penting terkenal, banyak yang mempelajarinya, banyak orang yang ahli dan pemasarannya bagus. Bisa dibilang bisa itu. Mau pakaian hitam, mau pakaiannya kayak orang Cina tuh nggak apa-apa sebenarnya. Jadi masalah sih. Nggak ada masalah ya, untuk pakaiannya memang tidak ada masalah. Yang masalahnya itu pemasarannya sangat jelek. Bahkan iya, coba dia di kota lah, ada nggak klub pencak silat gitu? Yang kalau ada alhamdulillah itu mungkin orang sepuh lagi gitu. Pemudanya emang nggak ada. Kok alat boxing? Orang sepuhnya baru 40 tahun biasanya. Oh iya, kupingnya udah gini-gini. Oh ini mah keren nih gitu ya. Mulanya pemuda udah banyak kali. Makanya kenapa boxing itu sangat terkenal? Karena pertarungannya. Coba lihat dari awal legend-legendnya Mike Tyson, Muhammad Ali, gimana dia bisa meninjau 40 kali dalam beberapa detik. Tangan cepet banget ya, itu dilatih banget kan. Iya, jadi pasti bukan peserta ya, artinya penggemar itu dia akan fokus di pertarungan tadi kan. Iya. Kayak pertarungan Mike Tyson dengan Muhammad Ali gitu kan. Jadi ketika ada acara itu gergetnya seperti itu. Nah sekarang kan pencak itu berkembang ya. Yang pernah lihat itu kayak pencador misalkan. Pencador yang di Kediri, ada siapa tuh sekarang yang tenar itu yang kemarin dibuka tuh Johnny Hunter kan. Dia wah pukulannya kemudian melawan Thailand gitu kan, melawan yang lain. Kira-kira yang pecah nih daerah Banten sama Jawa Barat bisa nggak berkembang seperti itu, kayak tarung ini bambu itu di situ bisa kira-kira? Itu sebagai apresiasi bahwa pencair itu bukan hanya belajar seni bela dirinya, tapi seni tarungnya di posisi itu kira-kira greget nggak pemikiran anak milenial kira-kira? Bisa sih. Bisa ya? Bisa. Karena kan itu tradisinya kan unik gitu ya. Tradisi unik kan? Unik kan gitu. Baru kali ini ada pecak dor kan? Udah lama sih. Ya udah lama, tapi baru sekarang kelihatannya baru gitu. Ngeliat pencak itu cuma seni doang, pentas seni gitu doang kan? Baru lihat, wih, ada yang kayak gini kayak UFC ya. Baru lihat sekarang di wilayah Kediri, biasanya itu di situ Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat kayaknya belum, di Serang juga belum ya? Belum, bahkan mungkin nggak ada kayaknya. Hilang ya. Nah, kira-kira nih anak milenial memandang kalau ada artinya inovasi pengembangan setara dengan luar negeri seperti tarung bebas, pencador kan udah mulai ya di kalangan negeri.
Kira-kira kalau kayak Banten sama Jawa Barat bisa nggak? Ada peserta yang artinya mau nggak di situ kira-kira? Menurut anak milenial nih pengaruhnya juga ada nggak? Bisa sih, bisa sebenarnya bisa, cuma butuh waktu lama sebenarnya dan juga harus dibantu banget sih, mau di kalangan masyarakat, mau di kalangan pemerintah. Sayangnya pemerintahnya lagi banyak masalah, bahkan mungkin kurang banget untuk pencak itu diutamakan atau dilestarikan. Karena dilihat-lihat sekarang itu lagi banyak mempermasalahkan gimana ngilangin korupsi dulu sebenarnya. Untuk seni ini mungkin ditahan lagi kayak gimana orang Indonesia ini mikir korupsi ini harus hilang dulu gitu ya. Kalau udah korupsi udah hilang mungkin udah kayaknya baru fokus yang lain gitu. Karena pemerintah itu aneh sebenarnya. Sebenarnya banyak banget ya budaya Indonesia yang bagus yang bisa dilestarikan, bisa di luar negerikan, bisa dijadikan uang juga, menjadikan yang terkenal. Cuma entah kenapa pemasarannya jelek sekali gitu. Berarti di pemasaran ada beberapa kriteria nggak menurut anak milenial supaya seni tradisi ini artinya primitif tapi pola pikirnya modern gitu ya? Ada nggak trik menurut anak milenial agar sejajar tadi? Ada trik-triknya coba? Yang pertama ya, kalau mau sebenarnya pencak silat tuh harus bisa masuk UFC udah masuk UFC itu ya. Ini apa ini? Yang pasti nanya ini seni bela diri apa ya? Kok ada tiba-tiba nih mempertanyakan kan orang-orang, apa ini? Dicari kan? Dicari. Nah saat dicari artikelnya hilang, nggak ada, aneh kan? Makanya di situ pemasarannya di situ harus bagus. Jadi artikel pencak silat itu sejarahnya kan pencak itu alirannya banyak banget ya. Banyak sekali. Bahkan sejarahnya beda-beda. Antara ini Banten, ini Kediri beda mungkin ada yang kesamaan, tapi pasti ada perbedaannya juga. Jadi utamakan pencak silat itu bisa go Indonesia juga, go internasional juga harus. Tapi kita fokusin ke gimana anak milenial pengen mempelajari bela diri gitu. Sayangnya mempelajari bela diri pencak silat itu kurang tertarik mungkin ya, karena di kalangan anak muda itu suka banget kayak mukul samsak. Nah, samsak kan biasanya tinju samsak, taekwondo samsak. Mungkin kalau mungkin ada sih pencak silat, cuma pencak silat mungkin lebih ke tradisional lagi kayaknya ya. Mungkin iya sih. Kayaknya kurang banget sih dari alatnya. Coba kita bikin alat yang bikin berbeda bisa, atau juga bikin jurus baru gimana kita terlalu gimana ya, fokusnya itu pencak silat itu kan ada tinjuan, tendangan, segalanya ada kan? Ada di sini. Iya. Tapi biasanya ada yang tidak bisa fokus semuanya. Kan biasanya pencak bela diri yang lain tuh fokus sama satu. Fokus judo, fokusnya banting orang, pokoknya gimana caranya ngebanting orang, ngekunci orang sampai mati, udah jual. Sampai mati. Boxing gimana caranya mukul orang sakit, udah sakit, cara cepatnya gimana, jamnya gimana, cuttingnya gimana, kan ada beda-beda banyak tuh. Gimana Muay Thai dengan kakinya, atau yang ini Muay Thai juga sama, sebenarnya sama semua sebenarnya. Bela diri itu bisa dibilang sama, cuma budayanya pasti berbeda gitu. Teknik-tekniknya pasti berbeda-beda, padahal masih ada kesamaan dilihat-lihat mah. Ya. Iya. Masih gitu doang. Baik, Ananda Rokan, terima kasih atas pertemuan pada pagi ini. Kita sudah membahas banyak ya tentang seni tradisi pencak. Terima kasih hadir di Nata Saigel di Sanggar sini. Mudah-mudahan kehadiran Ananda Rokan ini bisa menjadi salah satu motivasi nih bagi kalangan milenial
bagaimana masa depan penca ini menjadi salah satu hak intelektual yang diakui oleh UNESCO. Mudah-mudahan ini bisa lestari. Closing terakhir buat teman-teman yang ada di channel YouTube yang saya ingin apa? Kalau bisa selalu lestarikanlah budaya kita. Budaya kita ini bisa dibilang bagus banget itu, bagus, layak lah untuk dilestarikan dan juga mempunyai filosofi, pengertian yang bagus-bagus. Bahkan biasanya orang dahulu itu bijak-bijak, orang-orang bijak, orang-orang yang bela diri itu mempunyai kebijakan juga tentang gimana seni bela diri ini dilakukan. Maka lestarikanlah budaya kita itu keren, bagus, cantik, indah sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih dan selamat siang buat semuanya. Nanti ketemu di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan pada tayangan ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.